warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Rifda dengan NIM 24031310056. Saya dari PG PAUD semester 1 Universitas Bani Saleh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah analisis kebutuhan anak usia dini. Hari ini saya akan membahas tentang kasus seorang anak berusia 4 tahun sering terlihat pendiam, jarang berinteraksi dengan teman-temannya, dan sering menangis ketika ditinggal orang tuanya. Guru ini mencatat bahwa si anak belum mampu berkomunikasi dengan baik dan juga kesulitan mengikuti instruksi yang diberikan dalam kegiatan belajar. Nah, dalam kasus ini, hipotesis yang saya miliki itu mungkin anak mengalami speech delay. Jadi yang menyebabkan ia tuh sulit untuk berkomunikasi dan menerima instruksi dalam kegiatan pembelajaran. Speech delay ini juga memiliki pengertian masalah komunikasi dalam perkembangan anak usia dini. Speech delay ini juga memiliki beberapa jenis. Menurut buku karya Julia Marie Vantiel yang berjudul Anakku Terlambat Bicara, speech delay ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada specific language impairment, yaitu gangguan bahasa primer yang disebabkan oleh kesalahan pola asuh pada anak. Yang kedua ada speech and language expressive disorder, yaitu gangguan bahasa ekspresif dalam pengutaraan perasaan. Nah, yang ketiga ini ada Syndrome Auditory Processing Disorder, yaitu gangguan yang terjadi dalam pemrosesan informasi yang terletak pada bagian otak. Yang keempat ada Pear Dysplastic Development, yaitu gangguan perkembangan anak dan bahasa yang memiliki kelemahan pada bagian fonologi. Fonologi itu adalah kemampuan kita untuk mengenali atau memproses suatu bahasa atau kata. Nah, dari jenis-jenis speech delay yang di atas ini, maka sesuai kasus yang sedang kita bahas, anak tersebut ini bisa kita berikan hipotesis masuk ke dalam jenis speech delay yang speech and language expressive disorder dan syndrome auditory processing disorder. Lalu, speech delay ini kan biasanya terjadi karena kurangnya stimulasi ke perkembangan anak, terlebih lagi dalam aspek sosial emosional dan juga perkembangan bahasanya. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pemerintah sendiri sudah menjelaskan tentang standar nasional pendidikan bagi anak usia dini. Dan menurut Profesor Dr. Martini Jamris yang merupakan profesor besar di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dalam bukunya ini yang berjudul Perkembangan dan Pengembangan bagi Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jadi ini pedoman bagi orang tua dan juga guru-guru. Anak usia 4 tahun ini menurut buku tersebut biasanya ditandai dengan cepatnya perkembangan bahasa anak, besarnya penguasaan dari fonem dan sintaksis yang digunakan mungkin besarnya hingga 90%. Lalu anak juga sudah mulai dapat berinteraksi dalam sebuah percakapan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ini bisa mengalami speech delay. Yang pertama itu faktor biologis dan fisiologis. Manusia ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu saja dengan alat-alat tubuh yang lengkap gitu ya. Alat panca indera contohnya, ini tentu saja harus didukung dengan perkembangan dan pertumbuhan struktur dan juga fungsi fisiologis yang optimal, termasuk pernapasan, pendengaran, dan juga fungsi otak. Perenggangan otot-otot kecil di sekitar mulut itu juga diperlukan. Jadi pemberian stimulasi dengan interaksi sosial itu sangat diperlukan untuk membuat otot-otot di sekitar mulut ini tidak kaku. Lalu ada faktor kognitif. Faktor kognitif itu seperti yang kita ketahui didukung dengan teorinya Vygotsky bahwa perkembangan bahasa ini berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Dalam buku Ajar Keperawatan Pediatrik 1 juga perkembangan kognitif anak ini sangat berpengaruh pada laju perkembangan variasi berbahasa anak seperti pemerolehan kata, lalu pemrosesan modifikasi kata, luasan kata, dan juga pemahaman arti kata. Pada kasus ini sepertinya adanya kemungkinan kurangnya kemampuan kognitif anak karena minimnya interaksi sosial yang dilakukan, sehingga anak ini jadi kurang memiliki kematangan kognitif dari pengalaman yang seharusnya dia dapatkan dari interaksi sosial yang dia lakukan. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini artinya anak ini belajar bahasa melalui proses imitasi dan interaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sangat penting ya bagi orang tua untuk memiliki hubungan atau kedekatan emosional dengan anak, karena sangat penting bagi perkembangan bahasa anak. Melalui kedekatan fisik ini, jalinan perkembangan bahasa anak ini akan semakin luas. Nah, orang tua ini di rumah sebaiknya
menerapkan 4 pengembangan ini dalam perkembangan bahasa anak, yaitu dengan mendengarkannya, berbicara bersamanya, membacakan buku, dan juga menulis. Berikut merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat secara sederhana. Untuk selanjutnya, saya akan memberitahu apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan anak usia dini dalam aspek-aspek perkembangan anak seperti kognitif, nilai moral, fisik motorik, sosial emosional, dan juga bahasa. Dalam fisik motorik ini ada faktor nutrisi. Nutrisi ini sangat penting ya dari dalam kandungan, yaitu 1000 hari pertama. Contohnya ketika pemberian kalsium kepada anak, maka anak itu akan memenuhi zat yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuh kembangan tinggi anak. Pemberian karbohidrat juga salah satu nutrisi yang diperlukan anak, karena karbohidrat itu akan diproses menjadi energi sehingga anak bisa melakukan aktivitas yang secara tidak langsung mungkin melibatkan fisik motorik. Lalu ada faktor kesehatan. Kalau anak terkena penyakit atau gangguan kesehatan itu kan jelas terjadinya pengaruh pada perkembangan anak. Contohnya, jika anak memiliki penyakit jantung, maka anak tersebut akan memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik ini, si anak itu jadi minim pengalaman untuk proses kematangan kognitif dan perkembangan aspek lainnya. Lalu ada aktivitas fisik. Misal jika anak melakukan permainan bola, maka ketika menendang bola, anak akan menggunakan motorik kasar, dan ketika anak memegang bola akan menggunakan motorik halus. Pada aspek kognitif ini ada faktor lingkungan. Anak ini bisa meningkatkan cara berpikir anak dalam pemecahan masalah gitu. Pemberian stimulasi yang tepat pada ruang lingkup anak ini juga sangat diperlukan guna mendukung kematangan intelektual anak. Contohnya, ketika guru atau orang tua memberikan alat permainan edukatif dan bermain bersama teman-temannya gitu. Lalu yang kedua ada faktor interaksi sosial. Interaksi sosial jelas sangat diperlukan oleh seluruh manusia yang merupakan makhluk sosial gitu ya teman-teman. Pada interaksi sosial ini dengan orang tua, guru, teman, atau saudaranya sangat memperkaya pengalaman dari anak tersebut. Contohnya, ketika orang tua memberikan stimulasi dengan membacakan sebuah cerita atau sebuah buku. Dengan ini anak dapat meningkatkan daya imajinasi yang dimiliki dan juga pemahaman kognitifnya. Lalu ada faktor genetik. Faktor genetik ini kan jelas mempengaruhi intelektual yang dibawa anak sejak lahir gitu ya. Contoh, ketika kemampuan kognitif dari orang tua terlebih ibunya itu tinggi, maka kemampuan kognitif anaknya itu secara otomatis akan mengikuti kemampuan kognitif orang tuanya. Selanjutnya pada aspek bahasa ini ada faktor interaksi sosial. Pengkayaan bahasa anak kecil itu terjadi jika adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh anak dengan orang lain atau orang dewasa. Contohnya, jika anak sering diajak bertukar cerita, maka anak dapat memperkaya pilihan kosakata yang akan digunakan dibandingkan dengan anak yang jarang berinteraksi. Anak juga menjadi lebih ekspresif karena dengan itu anak jadi percaya diri teman-teman. Lalu ada faktor media stimulasi. Nah, penggunaan media stimulasi yang optimal ini juga akan memperkaya kemampuan bahasa anak. Contoh, jika ada orang tua yang sering membacakan buku kepada anak, anak berpotensi memiliki kemampuan dalam memahami struktur bahasa yang akan ia gunakan di kemudian hari. Berbeda dengan anak yang jarang, mungkin akan terjadi kesulitan dalam menentukan struktur kata yang akan digunakan ketika sehari-hari gitu. Ada faktor fisiologis. Hal ini gitu ya, dalam hal fisiologis ini dimaksudkan itu alat panca indera yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Jadi seperti lidah dan juga telinga. Jika anak tersebut mengalami hambatan pendengaran, maka secara otomatis anak itu akan kesulitan memahami pemahaman bahasa yang biasanya dilakukan oleh orang normal. Pada aspek sosial emosional ini, yang pertama ada pola asuh anak. Orang tua yang suportif ini membantu perkembangan anak. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak boleh mengekang. Hal ini itu dapat menciptakan secara tidak langsung lingkungan yang aman bagi anak secara emosional. Contoh, ketika orang tua mendukung perasaan anak ketika mengekspresikan perasaannya, atau ketika anak menceritakan sebuah pengalaman yang menurut ia senang atau sedih dan segalanya, maka kita sebagai orang tua ketika kita mendengarkan tidak menghakiminya itu, anak akan merasa percaya diri dan percaya dirinya itu akan meningkat. Yang kedua ada faktor interaksi sosial. Interaksi sosial juga berperan penting dalam perkembangan sosial emosional anak.
sehingga anak ini dapat mengenal emosi dirinya dan juga emosi orang lain. Contohnya, ketika anak bermain peran, anak ini dapat belajar mengembangkan perasaan empati. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan penting pada perkembangan sosial anak. Penciptaan lingkungan yang aman bagi anak ini mendukung perkembangan sosial emosional anak. Contohnya, ketika anak tumbuh dalam keluarga harmonis, anak cenderung merasa bahagia dan percaya diri. Lalu yang kelima ada aspek moral. Faktor imitasi sikap ini juga penting. Jadi sebagai orang tua tentu saja penting sekali untuk selalu bersikap positif di hadapan anak-anak. Karena anak-anak itu cenderung menirukan sikap yang dia lihat di sekitarnya gitu. Contoh, ketika kita sebagai orang tua itu bersedekah di depan anak, maka dia besar kemungkinan anak tersebut melakukan hal yang sama dengan kita. Yang kedua ada faktor pendidikan nilai. Jadi pemberian stimulasi tentang nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab itu harus ditanamkan sejak dini. Contoh, jika anak melakukan suatu kesalahan, kita sebagai orang dewasa harus berani menegur hal tersebut untuk bentuk tanggung jawab dan nilai moral agama. Jadi anak itu dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu ada faktor interaksi sosial lagi-lagi ya. Faktor ini sangat berperan penting pada aspek agama moral. Contoh, ketika terjadi konflik kecil pada saat bermain, hal ini tuh dapat mengajarkan anak bahwa setiap hidup itu memiliki aturan sosial yang tidak tertulis. Harus melalui pengalaman untuk mengerti aturan sosial tersebut, yaitu contohnya tentang keadilan. Maka dari itu, sebagai calon guru PAUD, berkolaborasi dengan orang tua dan menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak itu sangat penting ya. Hal yang dapat dilakukan itu misal menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua secara rutin, dengan mungkin bisa dengan mengundang wali murid ke dalam sebuah grup chat untuk sharing atau bertukar informasi tentang perkembangan masing-masing anak. Lalu kita juga dapat melibatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran. Contoh misalnya dalam lembaga kita melakukan sebuah lokakarya atau lomba, maka orang tua bisa kita ajak untuk melakukan pemenuhan kebutuhan di luar sekolah. Lalu bisa menyelenggarakan seminar parenting juga bagi orang tua untuk mengoptimalkan pengembangan anak baik secara fisik maupun psikologis. Lalu kita tentu saja akan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama orang tua. Nah, dalam melakukan pemantauan dan evaluasi bersama orang tua ini, biasanya kita menggunakan sebuah instrumen analisis perkembangan anak. Ada 4 jenis instrumen analisis perkembangan anak, teman-teman. Yang pertama itu ada instrumen tes. Instrumen ini itu berguna untuk menilai kemampuan atau pengetahuan anak. Misal ketika kita sebagai guru itu mengetes anak membaca, lalu tes matematika dan tes-tes sederhana lainnya. Yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini itu adalah alat penilaian dengan mengumpulkan data deskriptif secara subjektif ya teman-teman, seperti kuesioner dan juga observasi. Lalu ada instrumen alat penilaian ini itu dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif seperti wawancara yang intens atau secara mendalam dan memiliki catatan observasi. Biasanya guru-guru PAUD itu memiliki catatan observasi setiap minggunya bagi anak-anak kelasnya. Dan yang keempat ada instrumen kuantitatif, yaitu alat penilaian dengan mengumpulkan data numerik seperti kuesioner yang menggunakan skala Likert. Biasanya hal ini sering digunakan dalam instrumen analisis perkembangan anak. Jadi ada skalanya, misal sangat kurang, netral, dan juga sangat bagus. Jika anak tersebut masih dalam perkembangan yang sangat kurang, kita sebagai guru harus melakukan intervensi yang tepat. Namun ketika anak itu sudah termasuk ke dalam netral dan juga sangat baik, maka kita harus melakukan observasi dan juga penguatan positif kepada anaknya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.